Barada Richard Eliezer atau Baradae, tersangka penembakan Brigadir Joshua kembali mengganti pengacaranya. Kini, ajudan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tersebut menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Drama pergantian pengacara tampaknya mengiringi Baradae. Sebelumnya pengacara pertama, Andreas Nihot Silitonga, memilih mundur pada 6 Agustus lalu. Andreas Nihot Silitonga memilih bungkam saat dikonfirmasi mengenai alasan mundur mendampingi Barada Eliezer. Tim kuasa hukum mengaku telah menyampaikan alasan mundurnya ke Kabareskrim Polri. Tidak berapa lama, Baradae kini telah mencabut kuasanya kepada pengacara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Padahal Deolipa dan Burhanuddin baru menjadi pengacara pada 6 Agustus dan dicabut per 10 Agustus. Berbeda dengan Deolipa yang cenderung blak-blakan di media, Deolipa mengaku akan menggugat secara perdata pencabutan statusnya sebagai pengacara Baradae. Tidak tanggung-tanggung, Deolipa mengaku akan menggugat kepada Presiden, Menteri, Kapolri, dan Wakapolri secara perdata sebesar 15 triliun rupiah. Seperti diketahui, 3 Agustus lalu Barada Eliezer telah ditetapkan tersangka atas baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Polri juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada hal yang menuntut pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada Verdi yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan undang-undang. Dia pengen menulis sendiri, tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Dan pemirsa, kita kembali bergabung dengan Mas Reza Indragiri dan pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Saya kembali ke Bang Roni. Bang Roni. Siap. Saya menemukan sesuatu yang baru dari Anda. Anda tipikal setidaknya ya untuk pertama kali tampil di layar iNews, apalagi diskusi bersama saya. Anda irit bicara, begitu, Mas saya dulu, Bang Roni. Dulu sudah pernah Pak waktu kasus Ahok. Oh, pernah. Saya mohon maaf kalau demikian. Saya lupa. Itu kesalahan dari saya. Nah, ya. itu tadi kata Mas Reza. Sebaiknya langsung cepat-cepat minta maaf apabila ada sesuatu yang dirasa kurang begitu. Satria. Mas Bang Roni, saya ingin tahu lebih jauh, Bang. Apa yang berubah dari pembelaan yang sudah disampaikan oleh pengacara yang terlanjur mengumbar banyak hal ke publik dengan Anda yang ada di posisinya saat ini? Ya, kalau kami sekarang adalah fokus pembelaan, Pak. Jadi ibaratnya kita ketika mau maju berperang, maju ke dalam persidangan, kita punya strategi-strategi. Okay. Hal-hal seperti itu kan tidak semuanya harus kita buka, Pak. Nanti kan di pengadilan juga terbuka. Jadi konstruksi hukum ini kan dari pengacara juga pun kita sedang mempersiapkan strategi-strategi ke depannya seperti apa. Ya beda, pengacara beda beda strategi. Tapi ya sekarang fokus tim kita adalah seperti itu. Artinya lakukan sesuatu dengan cara yang cermat, tepat pada tempatnya, begitu ya? Setuju sekali. Jadi pembelaan yang sesungguhnya dan sebaik-baiknya itu dilakukan di meja hijau. Dan profesional. Oke. Sebagai pengacara yang profesional. Artinya yang sebelumnya nggak profesional gitu? Oh tidak, saya tidak berbicara seperti itu. Saya berbicara mengenai kapasitas dalam penanganan perkara ini harus betul-betul fokus dan profesional. Oke, ya itu dia. Memang beda-beda karakter pengacara ataupun kuasa hukum, Mas Reza. Ya tugas kami adalah mengulik informasi sebanyak-banyaknya. Itu dari perspektif media, Bang Roni dan Mas Reza. Tapi informasi sebanyak-banyaknya itu memang adalah hal yang sangat dibutuhkan sesungguhnya. Apalagi kalau kita dalam kondisi tersesat oleh kebohongan yang sudah dirangkai sedemikian rupa. Bagaimana publik bisa menilai, Mas Reza, yang mana yang dirasa kemudian mendekati kebenaran atau sudah dibiarkan sajalah, tunggu saja di meja persidangan, begitu? Saya akan meresponnya begini, Bang Adi. Salah satu teori atau salah satu model yang menjelaskan tentang bagaimana ya cara hakim membuat putusan adalah teori yang diistilahkan sebagai public opinion model. Public opinion model ini menjelaskan bahwa ternyata hakim itu tidak hanya buka
tidak hanya membuka kitab hukum, tidak hanya membaca peraturan perundang-undangan, tapi hakim juga baca koran, hakim menonton televisi, hakim menyimak radio, hakim bahkan punya medsos untuk membaca kemana gerangan opini publik. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil bacaan hakim terhadap opini publik itu juga akan mempengaruhi alam berpikir hakim ketika akan membuat putusan. Atas dasar itu, memahami adanya public opinion model memang sangat penting bagi setiap penasihat hukum untuk lihai berkomunikasi dengan media, berkomunikasi dengan Bang Abe. Kenapa? Begitu berhasil media dibentuk narasinya sedemikian rupa sebagaimana harapan si penasihat hukum dan kliennya, kemudian narasi itu juga disimak oleh hakim, maka bisa katakan tidak tertutup kemungkinan bahwa narasi itu akan tersimpan di kepala hakim dan juga mempengaruhi hakim dalam membuat putusan. Nah, itu sangat-sangat menarik karena andai kata kemudian acuan dan tafsir kebenaran dan keadilan hanya dipegang mutlak milik pengembannya saja, yaitu polisi, jaksa maupun hakim, nampaknya kasus ini bisa menguap begitu saja, atau kasus ini sudah direkayasa sedemikian rupa dan tidak terungkap sebagaimana yang diharapkan oleh publik melalui kebisingannya dari awal. Begitu ya, Mas Reza? Ya, jadi walaupun secara normatif bahwa hakim membuat putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tapi kita ingat, ada kasus misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Menteri Sosial, waktu itu hakim mengatakan kurang lebih dalam putusannya bahwa si terdakwa ini sudah dihukum berat oleh masyarakat. Misalnya dijadikan sebagai bahan olok-olok atau bullying di media sosial. Nah, ini kan jadi pembuktian adanya public opinion model bahwa ternyata bacaan hakim itu lebih dari sekedar kitab hukum, lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan. Nah, ini momen strategis sesungguhnya bagi Bang Roni untuk memperkenalkan kita semua, mumpung diwawancara oleh iNews, untuk segera mungkin membangun sebuah narasi sebagaimana yang diharapkan oleh klien Bang Roni, narasi dengan strategi-strategi tertentu yang harapannya nanti juga sedikit banyak akan bisa mempengaruhi proses persidangan termasuk putusan dari majelis hakim nantinya. Saya pikir sedikit banyak Bang Roni juga tidak menutup mata atas apa yang terjadi dari kasus ini dari awal hingga akhir dan tidak menafikan bahwa kebisingan publik, perhatian media dan lain sebagainya punya kontribusi besar untuk mengungkap bahwa sesungguhnya ada skandal kebohongan yang diciptakan dari awal, begitu Bang Roni. Dan akibatnya, implikasinya, publik pun terlanjur menanam saham di situ, menanam saham perhatian di situ, dan mereka akan terus ikuti begitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Bang Roni, apakah posisinya akan tetap sama begitu, bahwa sekalipun Baradae yang disebutkan menembak, tapi tetap posisinya beliau adalah orang yang disuruh, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang dieksploitasi oleh atasan yang bernama Verdi Sambo? Ya, jadi di sini mengenai konstruksi hukumnya sudah ada. Jadi kita lihat ke depannya bagaimana Baradae ini berperan dalam kasus ini. Nah, ini sementara masih pemeriksaan saksi-saksi yang lain, tapi saya pastikan bahwa dengan kehadiran saya ini tidak merubah apa-apa. Tapi saya pastikan bahwa kehadiran saya ini adalah membela Baradae secara maksimal supaya dia bisa mendapatkan keadilan. Artinya kecurigaan publik bahwa kehadiran Bang Roni adalah dalam tanda kutip pesanan, settingan untuk mengubah keadaan atau untuk meringankan seseorang atau untuk menutup-nutupi hal yang bisa ditutup-tutupi, itu tidak benar adanya? Tidak benar, karena kredibilitas saya yang dipertaruhkan, Pak Mas Salvi. Oke, saya juga ingin tahu sebetulnya apa ekspektasi keluarga. Anda sebutkan tadi bahwa Anda punya kedekatan emosional dengan Baradae yang sebelumnya juga demikian, dengan pendekatan kultural juga kan masuknya, kemudian juga dengan doa dan lain sebagainya ya. Itu cara yang barangkali memang dianggap ampuh untuk seseorang bisa mengungkap kejujuran. Tapi kalau dari versi keluarganya, kita sudah dengar dari pamannya, tapi untuk orang tua, ayah dan ibunya kan sampai saat ini kita hargai privasi mereka, tapi ingin tahu respon mereka itu dalam kasus ini seperti apa. Saya ini nggak masuk ke persidangan, ini bukan pembelaan, tapi ingin tahu aja apa yang mereka komunikasikan kepada Anda. Yang tadi di awal saya jelaskan Mas Alfi bahwa Baradae ini adalah tumpuan keluarga.
harapan keluarga. Beliau ini menjadi kebanggaan keluarga, sehingga ke depannya keluarga sangat berharap, sehingga mungkin terketuklah dari proses ini majelis hakim ataupun jaksa melihat juga hal-hal yang ini. Nah, itu yang kami lihat dari keinginan keluarga bahwa meminta agar dibela secara maksimal. Kami dengar juga permintaan maaf sesungguhnya sudah disampaikan kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua. Betul. Pembelaan kami ini juga tanpa mengurangi rasa empati kami kepada keluarga Brigadir J. Oke, artinya bersangkutan sampai sekarang mengaku bahwa dialah yang menembak? Ya, seperti yang disampaikan. Oke. Termasuk bahwa yang bersangkutan sempat disebutkan mendapatkan intimidasi dari atasannya yang juga memegang senjata, dan ini pilihan antara hidup atau mati, begitu ya? Konstruksi hukum ini sedang dibangun, sedang memeriksa cross-check saksi dan para saksi. Tapi seperti yang sudah disampaikan, ya. Oke. Disebutkan juga sebetulnya klien Anda itu bisa jadi belum mengungkap apa yang terjadi di Magelang. Itu juga masih misteri sebetulnya, Bang Roni, mengenai disebutkan ada wajah yang bermuram atau wajah ekspresi selepas menangis begitu ya dari Bu Putri, ada insiden di Magelang dan lain sebagainya. Apakah klien Anda mengetahui itu? Iya, itu materi penyidikan ya. Biarkan rekan-rekan dari kepolisian yang sampaikan. Oke. Ya. Saya coba kembali ke Mas Reza. Mas Reza, itu dia sebetulnya bahwa permintaan maaf sudah disampaikan, tapi sejauh mana bahwa upaya justice kolaborator dan upaya itu juga mewakili keadilan bagi publik yang sudah terlanjur punya opininya masing-masing, yang sudah tersesat, dan ibarat di hutan tuh mereka udah terabas jalan-jalannya sendiri aja begitu. Gimana, Mas Reza? Saya tidak akan mendahului proses hukumnya, apalagi melangkahi majelis hakim. Tetapi saya bayangkan bahwa narasi yang dibangun sejauh ini adalah Baradae ataupun penasihat hukumnya berusaha untuk meyakinkan publik bahwa perbuatan Baradae itu tak lain tak bukan karena adanya tekanan dari atasan. Nah, mari kita coba selami proses berpikir hakim ketika berhadapan dengan defense, dengan alibi atau dengan argumentasi sedemikian rupa bahwa terdakwa mengaku berada di bawah tekanan. Yes. Ada 3 tahapan berpikir yang harus diuji di ruang sidang itu. Kalau majelis hakim teryakinkan oleh 3 hal ini, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kemudian liability atau pertanggungjawaban secara pidana akan kemudian ditaruh di tepi. Jadi anggaplah si terdakwa ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tapi ada unsur pembenar, ada unsur pemaaf. Seperti itu. Nah, 3 unsur itu secara berurutan pertama akan diuji. Ini betul-betul ada atau tidak tekanannya? Atau jangan-jangan ini hanya sebuah salah tafsir dari si terdakwa yang menganggap seolah-olah ada tekanan. Padahal tidak. Misalnya, saya memainkan tongkat di tangan saya. Anak saya lari terbirit-birit karena menyangka saya akan memukul mereka dengan tongkat. Padahal tongkat ini hanya saya pukul-pukulkan karena pijat refleksi. Nah, ini berarti sesungguhnya kan tidak ada tekanan. Tapi pihak lain, yaitu si terdakwa, salah tafsir menganggap sudah ada tekanan pada si. Nah, jadi pertama sekali lagi harus dipastikan ini sungguh-sungguh nyata atau tidak tekanan yang diklaim oleh si terdakwa. Pertama itu. Yang kedua, anggaplah bahwa tekanan itu objektif ada, memang sungguh-sungguh ada. Maka poin berikutnya yang juga harus diuji adalah seberapa jauh si terdakwa ini bisa meyakinkan hakim bahwa kalau dia mengabaikan tekanan itu, maka resiko yang akan dia tanggung adalah jauh lebih berat daripada kalau dia mengiyakan tekanan itu. Jadi ini ada sebuah kalkulasi. Mengiyakan, mematuhi tekanan, atau menolak tekanan. Hakim akan teryakinkan kalau memang si terdakwa bisa menunjukkan bahwa seandainya dia menolak tekanan itu, dia akan mengalami konsekuensi yang amat buruk ketimbang dia mematuhi tekanan tersebut. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, diuji juga di ruang sidang.
apakah si terdakwa ini memiliki kesempatan, memiliki instrumen, memiliki kemampuan untuk menolak tekanan tersebut? Iya. Misalnya untuk lari, untuk menelpon atasan-atasannya lagi, untuk mencari pertolongan ke pihak ketiga. Adakah kesempatan, kemampuan, ataupun instrumen yang memungkinkan bagi si terdakwa untuk lolos dari situasi tekanan tersebut? Kalau ternyata juga tidak ada, maka bundar sempurna 3 elemen yang saya ucapkan barusan. Kalau 3 elemen ini terpenuhi, kalau 3 elemen ini berhasil meyakinkan majelis hakim, maka sekali lagi tidak tertutup kemungkinan kalaupun terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, misalnya melakukan penembakan atau pembunuhan, tapi boleh jadi hakim akan mengatakan ada unsur pembenar ataupun unsur pemaaf, sehingga liability atau pertanggungjawaban pidana akan ditarik dari diri si terdakwa. Ya, itu sangat-sangat menarik begitu ya. Saya kembali ke Bang Roni. Bang Roni, sesungguhnya apa yang diinginkan oleh klien Anda? Ya, klien kita kan berharap bahwa keadilan yang seutuhnya, Mas Alfi, dia mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Itu permintaan dari klien kami. Oke, dia mendapatkan keadilan versi dirinya kah, atau pada akhirnya dia juga betul-betul Keadilan versi, iya. keadilan dalam hal ini kan orang berhak saja meminta hal yang versi dirinya, tapi kan publik juga menuntut dan keadilan untuk kita semuanya, dan keadilan untuk masyarakat juga ya, yang merasa bahwa ini cukup adil. Artinya sampai sekarang komitmen itu nggak goyah akan membuka, karena justice kolaborator Anda tahu sendiri, Anda orang hukum, bahwa dia harus siap mengungkapkan nama-nama yang terlibat. Sesungguhnya orang juga sudah melihat bahwa jangan sampai sasaran berikutnya adalah Barada Eliezer. Sasaran dalam artian begini ya, kita tidak mau terjadi sesuatu yang menimpa klien Anda. Orang sampai banyak yang berspekulasi demikian. Dan itu hak mereka tentu saja, karena sudah terlanjur tersesat dalam kebohongan yang diciptakan. Makasih. Apa respon Anda mengenai ini? Ya, mengenai GC kan hari ini juga kan kita sudah bertemu sama LPSK, kemudian LPSK sudah melakukan interview, dan klien kami juga sudah menyampaikan semuanya, kemudian juga memohon perlindungan kepada Barada E dan keluarganya juga. Kita menunggu nanti respon kembali dari LPSK setelah mereka pleno. Ada permintaan khusus yang disampaikan oleh klien Anda mengenai misalnya dipisahkan ataupun tempat-tempat penjara khusus dan lain sebagainya, pengamanan khusus? Minta perlindungan saja, pengamanan. Minta perlindungan. Ya. Ada intimidasi yang dirasakan? Tidak ada. Cuma berjaga-jaga saja. Oke. Untuk keluarga sendiri kan tentu publik pasti akan tetap bertanya-tanya, masih misteri keberadaannya, dan kita juga harus hargai privasi mereka untuk tidak diganggu oleh publik, tidak dihakimi oleh publik, dan itu adalah hak yang harus memang kita pahami bersama. Tapi setidaknya apakah sejauh ini keluarganya aman? Keluarganya aman, Mas Alvin. Keluarganya sehat. Oke, kami dengar sempat ini desas-desus juga, dia harus dipastikan kebenarannya. Keluarganya benarkah sempat dijemput oleh Brimob dan lain sebagainya, itu benarkah? Tolong ditanyakan saja, saya tidak tahu itu. Oke, artinya isu yang beredar itu saya tidak tahu. Oke, tidak tahu. Iya. Nah, banyak informasi yang bertebaran yang memang harus kita klarifikasi, apakah itu bagian dari kebenaran ataupun bukan gitu. Iya. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, potensi ancaman lagi dan lagi. Kita tahu profil yang bersangkutan adalah bagaimanapun dia adalah seorang anggota polisi yang kita hargai jabatan kepolisiannya ya, tapi dalam kepangkatannya dia kan ada di level bawah begitu ya, dan ini kaitannya dengan orang-orang yang superior, orang-orang yang jauh di atas yang bersangkutan begitu. Anda memastikan apakah benar nggak ada intimidasi ancaman? Penting bagi kita untuk punya persamaan persepsi bahwa polisi sesungguhnya bukan militer. Perbedaannya di mana? Misalnya begini, secara sederhana. Kalau militer tentu dipekerjakan bahwa Anda harus do before think. Laksanakan dulu perintahnya, pikir belakangan. Ini kalau kita sederhanakan.
Sementara polisi, kebalikannya. Polisi harus baca undang-undang. Polisi memang harus mendengar, memperhatikan instruksi atasan. Polisi harus menyimak baik-baik aspirasi masyarakat. Banyak hal yang harus dipikirkan oleh polisi sebelum bekerja. Itu artinya polisi harus think before do. Harus berpikir sebelum bekerja. Berpikir sebelum melaksanakan perintah. Itu aturan main di atas kertas. Tapi realitasnya tidak bisa kita pungkiri. Secara historis, Polri pernah berada pada satu payung bersama dengan TNI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Tentu bisa kita pahami bahwa mengikis habis mindset ala militeristik tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Barangkali dibutuhkan waktu sekian generasi, dibutuhkan perubahan kurikulum, dibutuhkan pergantian kepemimpinan yang tidak hanya 1-2 kali tapi berulang kali untuk memastikan bahwa mindset militeristik ini bisa beralih sepenuhnya ke mindset civility, mindset yang mengedepankan kesantunan, kesopanan, etika, dan seterusnya. Karena itulah sesungguhnya merupakan instrumen utama polisi. Jadi betapapun polisi menggenggam senjata api, betapapun mereka membawa borgol, betapapun di pinggang mereka terselip tongkat atau mukul, tapi sekali lagi, sesungguhnya instrumen mereka yang paling utama adalah civility. Seberapa jauh mereka bisa menunjukkan kesantunan, kesantunan produk dari proses berpikir sebelum bekerja. Nah, karena ada perbedaan antara aturan main di atas kertas dengan realitas di lapangan, maka ini patut dipertimbangkan juga oleh hakim nantinya. Apakah sungguh-sungguh Baradae yang secara formal berstatus sebagai polisi betul-betul steril dari mindset militeristik, betul-betul steril dari pola berpikir hierarkis, mana atasan, mana bawahan, mana komandan, mana staf, dan seterusnya. Nah, itu nanti yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Nah, itu sangat menarik. Dan Anda sudah menyinggung ini kan kaitannya dengan institusi. Dan institusi itu kan kaitannya dengan marwah yang harus dijaga. Itu pasti arahnya akan ke sana. Lagi-lagi saya akan bertanya, sejauh mana kemudian kasus ini akan menyeret kepolisian secara institusional apabila berbelit-belit, apabila publik tetap bercuriga atas apa yang disampaikan. Kalau kita menangkap apa yang disampaikan publik, season 1 selesai, season 2 baru dimulai. Karena apa? Karena season 1 yang tadinya dikira sudah selesai dengan urusan pelecehan seksual, malah di season kedua kemudian masuk lagi dengan motif yang menjadi tanda tanya, balik lagi ke pelecehan seksual yang tadinya di Duren 3 sekarang berpindah jauh ke Magelang. Mas Reza. Memang saya melihat bahwa hari demi hari titik hilir dari pengungkapan kasus pidana ini tampaknya semakin terang benderang. Dari sisi pidana saya tidak lagi melihat ada persoalan yang serius sekali karena semua misteri sepertinya sudah terbuka. Mudah-mudahan tidak ada anti klimaks terhadap proses pidananya. Tapi benar, karena ada sekian puluh oknum yang terlibat dalam kasus ini dengan beragam-ragam pangkat di dalamnya, maka menurut saya tidak begitu proporsional kalau kemudian pertanggungjawaban kita hanya kenakan secara pidana ke individu per individu personil saja. Tidak cukup. Ya. Ini seperti menjadi sebuah kesalahan yang sifatnya sistemik, gitu ya. Alhasil, pertanggungjawaban memang sekali lagi tidak cukup hanya pidana individu per individu personil, tapi juga harus ada pertanggungjawaban dari institusi kepolisian. Nah, saya ingin membangun sebuah tafsiran positif dengan mengatakan bahwa pengungkapan kasus Duren 3 ini selainnya menjadi momentum emas bagi Polri, khususnya bagi Kapolri. Kenapa saya katakan demikian? Karena sepanjang ingatan saya berjalan, tidak lama setelah Jenderal Listio Sigit dilantik sebagai Kapolri, beliau mengutarakan sejumlah komitmen Kapolri. Bukan komitmen Polri, tapi komitmen Kapolri. Salah satu komitmen Kapolri yang beliau berikan garis bawah adalah meningkatkan soliditas internal Polri. Lantas apa hubungannya dengan Duren 3? Saya katakan, meningkatkan soliditas internal Polri, menemukan momentumnya lewat penanganan kasus Duren 3 lewat dua hal. Pertama, Polri, khususnya Kapolri, menunjukkan ke seluruh insan tribrata dan juga ke masyarakat luas bahwa jiwa korsa hanya berlaku untuk kebaikan. Ya.
Jiwa korsa hanya berlaku ketika polisi berbicara dan bekerja tentang pelayanan, pelindungan, dan pengayuman masyarakat serta penegakan hukum. Jiwa korsa gugur dengan sendirinya ketika disalahgunakan untuk tujuan-tujuan jahat, untuk hal-hal yang menyakiti hati masyarakat. Itu pembelajaran pertama. Dan yang kedua, lewat penanganan kasus Duren 3 ini pula, Polri dan khususnya Pak Kapolri punya kesempatan untuk membuktikan bahwa penegakan hukum terutama terhadap internal Polri sendiri tidak tebang pilih. Dalam hazanah psikologi forensik ada istilah code of silence, kode senyap. Ini penyakit kronis di sekian banyak institusi kepolisian yang ditandai kecenderungan menutup-nutupi kesalahan kolega. Nah, kalau kemudian kasus ini penanganannya menyapu bersih seluruh oknum yang terlibat, maka sudah kemampuan Polri, kesungguhan Kapolri memangkas kode senyap itu. Jadi pembelajaran yang kedua adalah sekali lagi menunjukkan kepada para insan Tribrata bahwa tidak ada urusan pangkat rendah, pangkat menengah, pangkat tinggi. Siapapun yang berbuat salah akan dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, etik, dan disiplin organisasi. Inilah dua hal pembelajaran penting yang mudah-mudahan akan bisa kita tarik dari penanganan kasus Duren 3. Saya terus memompa optimisme bahwa Polri, mobil khusus Pak Kapolri, akan bisa konsekuen dengan komitmen meningkatkan soliditas internal Polri. Ya, luar biasa. Saya kembali ke Bang Roni. Bang Roni, kalau disinggung tadi oleh Mas Reza mengenai peran-peran oknum polisi yang dianggap mencoreng institusi begitu ya. Sedikitnya ada 31 yang terindikasi melakukan obstruction of justice. Dan sudah ada 4 orang tersangka termasuk klien Anda. Harapannya kan justice collaborator, justice itu keadilan itu bisa ditegakkan dengan orang-orang lain selain nama-nama itu, atau barangkali ada yang tak terduga akan disampaikan sebagai saksi yang mengetahui perkara dan melihat perkara itu. Apa yang akan dibuka, Bang Roni? Iya, Mas Alfi, kita fokus kepada penyidikan ya. Kalau terkait yang lain mengenai kode etik atau apapun yang lainnya, itu bukan kapasitas saya untuk menyampaikan. Pertanyaan itu menurut saya, bukan saya, mohon maaf ini. Jadi saat ini adalah kita fokus kepada penyidikan, bagaimana konstruksi hukumnya yang sebenar-benarnya, dan bagaimana saksi-saksi itu yang kita sedang fokuskan, Mas Alfi. Kita juga meminta supaya ada saksi meringankan untuk klien kita juga. Kemudian ada saksi ahli, itu juga pun sedang kita bermohon untuk kita persiapkan. Gitu. Oke, nah itu kan kaitannya dengan klien Anda yang tadi. Iya, karena saya di sini berbicara kapasitas klien saya, Mas Alfi. Oke. Ya. Baik, kita bisa memahami itu. Tapi barangkali juga bisa dijelaskan kepada kita mengenai klien Anda yang diharapkan sesungguhnya mampu membuka tabir. Dalam artian kooperatif berdasarkan apa beliau yang diinginkan masyarakat? sangat kooperatif. Saya perlu sampaikan kepada publik bahwa beliau sangat kooperatif. Beliau sampaikan semuanya dan beliau sangat kooperatif. Ya. Itu dia yang diharapkan oleh publik dengan kooperatifnya Barada Richard Eliezer. Nah, ini akan diharapkan untuk membuka tabir sesungguhnya. Tabirnya sebetulnya sudah sedikit banyak sudah disampaikan, dan motifnya barangkali yang masih pertanyaan publik dan masih dicurigai begitu. Saya kembali ke Bang Reza. Bang Reza, dalam kasus ini apa yang ingin Anda ingin sampaikan mengenai motif ini? Kita akan break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.